Terima kasih, Pak. Ye. Baiklah, sesi berikut telah diamanahkan kepada saya. Terima kasih kepada Mbak Umi selaku MC ya. Apakah suara saya bisa didengar baik? Agak kerasanya jauh Pak Danang suaranya. Ibu ini jauh karena dari Solo. Ya. Oke, baiklah, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi atau ada pemaparan terkait dengan pergeseran paradigma peternak dengan topik khusus mengembangkan pendekatan dan pola pikir kewirausahaan dalam bisnis sapi, di mana nanti ada bersama kita sudah ada Ibu Rosana Dewi dari Yayasan Gita Pertiwi. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae singkat dari Ibu Rosana Dewi. Beliau dari Yayasan Gita Pertiwi, tinggal di rumah dosen UNS Colomadu, Karanganyar, Surakarta. Dengan pengalaman yang cukup banyak di bidang pelayanan masyarakat ya, khususnya dalam bidang konsultasi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Nanti beliau akan langsung menyampaikan terkait dengan pengembangan pendekatan dan pola pikir kewirausahaan dalam bisnis sapi. Ibu Rosana Dewi bisa mendengar, Bu? Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Rosana Dewi untuk memaparkan. Monggo, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang atas waktunya yang diberikan pada saya. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Panjono, Pak Dekan Fakultas Peternakan UGM, Bapak Ibu dari Red Meat Cattle Partnership dari ASG. Terima kasih sudah mengundang saya untuk terlibat dalam acara ini. Kebetulan 3 tahun ini kami terlibat di dalam salah satu proyeknya Red Meat Cattle Partnership, yaitu IACCB, sejak tahun 2018 sampai hari ini begitu. Nah, pagi ini kami diminta untuk memaparkan satu materi tentang judulnya keren dan mungkin aneh atau menakutkan ini kalau orang LSM bilang. Jadi pergeseran paradigma. Paradigmanya siapa? Paradigmanya peternak. Tapi pergeseran paradigma ini untuk apa? Saya kira Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Danang tadi, adalah untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan dalam bisnis sapi. Jadi materi saya singkat dan saya hanya tidak pakai teori yang sulit seperti kalau kuliah, tapi poin-poin saja begitu. Saya akan mulai. Oh, minta maaf Pak Danang, waktu saya berapa menit? Mohon maaf Pak Danang, waktunya boleh berapa menit? Ya, halo. Halo? Sampai 10 kurang 1/4, Bu. Oh, ya, oke. Tapi terima kasih, lebih Pak. sedikit nggak apa-apa, Bu. Oke. Terima kasih. Saya mulai ya, begitu. Nah, kita mau mulai dulu tentang paradigma. Kenapa paradigma ini menjadi materi yang dibicarakan di dalam pelatihan ini? Karena saya kira apa yang disampaikan dalam pembukaan baik oleh Pak Dekan, Pak Irvani itu menyatakan kata kunci kewirausahaan, paradigma. Apa sih? Kenapa paradigma kita harus bergeser begitu? Apakah karena sekarang zamannya berubah atau ada sesuatu yang membuat bisnis peternakan ini harus berubah begitu? Nah, itu paradigma ini menjadi kata kunci. Saya mulai dari slide pertama dengan pertanyaan kunci. Apa sih yang beda dengan bisnis dulu dengan sekarang, Bapak Ibu? Apa yang beda? Kan sama. Bapak Ibu yang dulu beternak sapi, sekarang beternak sapi, sama-sama tujuannya apa? Saya yakin tujuannya adalah pendapatan. Pendapatan yang apa? Pendapatan yang menguntungkan pasti. Jadi sapinya sama, mungkin sapinya dulu dengan sapi jenis sekarang berbeda, karena sekarang banyak jenis-jenis baru yang sekarang sudah dikembangkan di Indonesia, termasuk yang kami terlibat kemarin itu sapi Brahman Cross, kemudian sapi jenis-jenis baru sekarang luar biasa di Indonesia, yang sebagian besar ada yang impor, ada yang bisa dikembangkan di Indonesia.
Tapi pertanyaannya apa? Apa bedanya bisnis dulu, bisnis peternakan dulu dan sekarang? Sama-sama untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan begitu. Nah, mungkin bisa lanjut. Jadi tidak ada beda bisnisnya begitu. Tapi apa yang harus berbeda? Jadi kita awali pelatihan ini dengan mendiskusikan paradigma. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu bahasa sederhananya adalah cara pandang. Cara pandang yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertindak. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang sudah pengalaman tadi kayak Pak siapa nih dari Malang, dari Kalimantan atau dari manapun pasti sudah punya pengalaman. Nah, pengalaman ini membuat kita memiliki cara pandang yang kemudian akan mempengaruhi cara kita bertindak dalam berbisnis sapi begitu. Jadi kalau kita bilang peternak, coba kita selalu bilang bahwa ini bisnis begitu. Kalau dulu bahasanya usaha begitu. Saya sering menggoda apa sih bedanya usaha dengan bisnis begitu ya. Oke, bisa lanjut slide-nya begitu. Nah, saya ingin mereview sedikit tentang tujuan bisnis, tujuan usaha. Seolah-olah kalau dulu itu usaha peternakan sapi itu dianggap tradisional. Makanya saya kasih tanda pertanyaan. Apakah kalau ke depan itu modern begitu? Kalau dulu itu pasti tujuannya untuk pendapatan. Pendapatan yang menguntungkan bagi siapa? Bagi keluarga, bagi kelompok, bisa bagi organisasi. Bisa juga kita memelihara sapi itu sebagai tabungan. Bisa tabungan untuk anaknya sekolah, tabungan nanti kalau anaknya menikah, tabungan untuk ibadah haji, tabungan untuk buat rumah dan sebagainya. Malah kalau di Indonesia Timur, di NTT, peternak itu sebagai tabungan untuk membayar adat, begitu, membayar belis atau sebagai sumbangan keluarga. Karena di NTT memelihara ternak itu menjadi sesuatu, menjadi bagian dari keluarga besar, begitu. Kalau keluarga besarnya nanti ada yang punya hajat atau yang meninggal, dia harus menyumbang dan menyumbangnya adalah biasanya dari ternak. Bisa ternak sapi, kuda, kerbau, babi dan sebagainya, begitu. Nah, ini apa namanya yang biasanya dulu terjadi. Apakah ini tradisional? Tidak. Bisnis itu adalah juga bisnis begitu. Itu usaha. Nah, ke depan apa yang berbeda? Apa yang harus kita geser paradigmanya begitu. Nah, kalau dulu usaha kita itu seringkali kita tidak punya target. Kalau ke depan, apakah kita bisa pendapatan kita itu lebih banyak dan terukur? Misalnya, setahun kita memelihara 9 sapi atau 10 sapi atau 20 sapi atau 100 sapi. Berapa pendapatannya? Apakah Bapak Ibu pernah mengukur pendapatan memelihara sekian puluh sapi, itu targetnya pendapatannya berapa? Karena kalau kita tidak punya target, kita tidak akan bisa mengukur berapa keuntungan bisnis kita. Itu pertama. Yang kedua, kita harus membangun strategi atau cara-cara baru. Nah, bisnis sapi, peternakan sapi itu juga memberikan dampak. Dampak sosial adalah kalau bisnis yang dulu lebih banyak untuk dampak. Jadi ada senantiasa dampak ekonomi, pendapatan, ke depan juga ada dampak ekonomi. Ada dampak sosial, ke depan juga ada dampak sosial. Salah satu dampak sosial kalau bisnis kita berkembang itu adalah kita memberikan lapangan pekerjaan. Saya kira Bapak Ibu yang sapinya lebih dari 10 atau lebih dari 5 saja sekarang tidak mungkin dilakukan sendiri. Pasti ada tetangga, keluarga, anak, menantu, dan sebagainya membantu. Entah membantu membelikan konsentrat, pakan, dan sebagainya. Begitu. Nah, kalau dulu kita mungkin berkutat bisnisnya itu adalah pada keluarga, kelompok. Tapi kalau kita mau mengembangkan bisnis, kemitraan menjadi salah satu kunci. Nah, saya kira ini adalah concern-nya apa yang disampaikan Pak Irvani tadi, bagaimana kemitraan ini ke depan. Saya kira pelatihan ini ruang yang cukup bagus untuk kita meneruskan kerjasama, kemitraan gitu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini punya mitra-mitra, entah mitra petani, mitra yang dia punya pakan, mitra di bidang finansial dan sebagainya begitu. Nah, syukur-syukur bisnis kita akan menjadi industri pertanian yang menguntungkan begitu. Nah, kita bisa lanjut.
Kemudian apa yang harus berubah Bapak Ibu? Apa yang harus berubah dalam bisnis kita ke depan? Nah, salah satunya itu adalah bagaimana bisnis kita itu senantiasa, bisa lanjut materinya Mas Fandi? Nah, ya. Jadi apa yang kalau kita didorong untuk bergeser paradigmanya, apa yang harus berubah paling dulu? Yang berubah dari dulu adalah bagaimana kita bersikap. Paradigma itu sebutan, cara pandang ya, tapi bagaimana kita memulai. Ini saya hanya berdasarkan pengalaman bagaimana kami memfasilitasi smallholder di dalam salah satu proyeknya. Jadi pertama, kita harus memperbaiki sikap kita atau selalu memacu sikap kita, bukan sikap kita kurang, tapi kita harus memperbarui. Jadi kita harus menjadi wirausaha yang kuat, yang tangguh gitu. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki? Ciri-ciri wirausaha itu apa sih? Ini menurut teori dan menurut pengalaman. Jadi kita senantiasa mengenali produk-produk baru. Produk baru termasuk misalnya kita mengenali, sekarang kalau kita bisnis sapi, kita mengenali sapi apa sih yang lagi tren sekarang, yang menarik, yang itu diminati pasar gitu. Pakan apa sih yang sekarang jenis-jenis pakan, jenis rumput apa sih yang dimakan dalam 10 kilo saja sapinya sudah tambah BCS-nya naik menjadi 2,5 atau 3 begitu dan seterusnya. Jadi apa sih yang membuat bisnis kita menjadi lebih baik begitu. Kemudian juga cara atau strategi kita melakukan mengembangbiakkan usaha ini kalau usahanya sapi kemudian. Dan jangan lupa Bapak Ibu, yang namanya bisnis itu harus berorientasi pasar. Pertanyaan yang paling sederhana adalah kalau Bapak Ibu sekarang memelihara sapi, kira-kira besok pasarnya kemana ya? Pernah nggak terbesit itu, pertanyaan itu? Kalau saya sekarang penggemukan sapi PO atau sapi Bali atau sapi PX, kira-kira besok saya akan menjual sapi indukan, sapi pedet, atau dagingnya, atau apanya? Dan kemana? Pasarnya siapa? Begitu. Jadi apakah pernah? Coba, mari kita bertanya pada diri kita, pasarnya di mana? Nah, itulah yang sebenarnya contoh yang paling sederhana bagaimana menggeser paradigma begitu. Jadi sikap kita sebagai pebisnis itu satu memang harus siap bersaing. Kemudian siap menanggung risiko dan tidak baperan. Tidak baperan itu bentar-bentar lesut, bentar-bentar patah semangat gitu. Nah, salah satu perilaku bahwa kita akan menggeser paradigma kita, apakah kita bisa memulai dengan bisnis kita direncanakan. Direncanakan itu artinya dibuat rencana bisnisnya, Pak. Rencana usahanya. Nama kerennya mungkin teman-teman di UGM pakai istilah business plan. Direncanakan business plan. Karena membuat rencana bisnis itu yang membuat Bapak Ibu bisnisnya mudah bekerja sama dengan para pihak. Saya kira Bapak Ibu yang punya pengalaman bekerja sama dengan bank atau dengan apapun organisasi institusi lainnya pasti bertanya apa rencana bisnisnya, rencana usahanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dicatat. Dicatat. Apa yang perlu dicatat? Kalau kita bisnis sapi, pasti kalau di Fakultas Pertanian ada namanya recording sapi. Tapi jangan lupa selain recording sapi ada recording yang lain. Tenaga kerja, berapa sih tenaga kerja yang kita dipakai? Nah, yang membedakan bisnis zaman dulu dan zaman sekarang adalah dicatat tenaga kerjanya. Kita itu sering lupa ya, mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis sendiri, itu sering kali lupa berapa sih gaji kita seharusnya. Setiap hari kita kasih makan sapi, seharusnya berapa sih gaji kita memelihara dan sebagainya. Gajinya berapa, Pak? Kalau kita bisa menghitung bayar gajinya tenaga tetangga, gaji kita sendiri berapa? Pernah nggak dicatat itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kita sudah siap belajar dengan cara-cara dan teknologi baru? Teknologi itu, teknik itu banyak sekali. Nah, gudangnya ilmu ada di Bapak Ibu di Fakultas UGM, termasuk teknologi baru, teknologi yang berbasis teknologi komunikasi salah satunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar. Mungkin sekarang sudah mulai ya, beberapa peternak yang sekarang
menjual sapinya dengan cara online, dibuatkan website, kemudian bisa dengan WA group dan sebagainya. Dan perilaku yang bisa menggeser kita adalah dengan menambah mitra secara terus-menerus. Nah, inilah yang sebenarnya kata-kata kunci bagaimana sebenarnya kita menggeser paradigma. Judulnya susah ya Pak ya dimaknai, tapi caranya sebenarnya bisa kita lakukan dan saya yakin Bapak Ibu bisa semuanya gitu. Nah, saya akan mulai dengan bagaimana cara baru, new paradigma. Sekarang ada new normal, new, dan sekarang mau pakai istilah new paradigma begitu. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dengan coba tetapkan tujuan usaha. Tujuan usaha Bapak Ibu, pernah nggak terbesit tujuannya? Tujuan usaha itu bukan sekedar saya mau melihara sapi 100, saya mau melihara sapi BX 50 dan sebagainya, bukan sekedar itu. Tapi tujuan usaha bahwa saya akan memelihara sapi 100 dengan keuntungan 100 juta per. Jadi tujuan usaha harus terukur gitu. Yang kedua, berapa sih besaran skala usaha yang kita jalani? Karena kalau Bapak Ibu biasanya sebesar-besarnya itu berapa? 1000 sapi, 100 sapi, atau sebenarnya kapasitas kita hanya 10 sapi begitu. Berapa skala kekuatan kita? Skala usaha yang kita jalani berapa? Kemudian juga jangan lupa nanti posisi bisnis. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ada satu rantai yang sebenarnya di seluruh rantai itu ada peluang bisnis yang bisa Bapak Ibu jalankan, bisa mainkan begitu. Nah, apakah semua rantai bisnis sapi itu bisa kita lakukan? Bagaimana kita memilihnya? Nanti harus ada apa yang disebut analisa kekuatan. Kekuatan kita itu mana? Kekuatan itu bukan hanya internal, tapi kekuatan di sekitar kita, sumber daya yang kita miliki. Berapa mitra kerja kita, berapa anggota kelompok kita, termasuk berapa sih pakan rumput yang ada di sekitar kita begitu. Kalau pengalaman, misalnya saya ceritakan pengalaman, salah satu pengalaman teman-teman di Lampung Selatan. Dia memetakan yang luar biasa adalah pakan. Kenapa pakan? Karena di sekitar tempat mereka tinggal itu banyak pabrik-pabrik agroindustri. Jadi ada limbah pertanian yang bisa mereka pakai untuk pakan gitu. Jadi nanti analisa kekuatan itu salah satunya dengan memetakan sumber daya yang terkait dengan bisnis kita. Gitu. Yang berikutnya, cara kita melihat paradigma baru adalah siapa sih mitra kerja kita untuk itu sapi misalnya. Coba dilihat satu persatu. Kalau bibit sapi, siapa mitranya? Kalau kemudian jasa tenaga kerja siapa? Peralatan siapa dan seterusnya. Sampai kemudian finansial, keuangan. Kalau kita kesulitan keuangan, siapa mitra kita? Apakah selalu ke bank? Tidak. Anda pasti punya, misalnya yang koperasi, bisa kita menggali itu pendanaan dari internal. Anggota kita bisa menjadi investor untuk kita bersama dan seterusnya begitu. Termasuk juga teknik-teknik baru begitu. Nah, Bapak Ibu yang di kampus pasti bisa memperkenalkan teknik-teknik budidaya baru dari bibit, pakan, kandang dan sebagainya sampai cara pengelolaannya. Saya kira teknik ini luar biasa ya. Termasuk juga teknologi begitu. Lanjut Mas Fandi. Begitu. Nah, apa sih tujuan usaha kita begitu? Nah, tujuan usaha ini coba cek. Kalau kita mau menggeser paradigma, itu kita harus cek apakah tujuan kita masih sama dengan yang dulu begitu. Kenapa harus berubah? Karena kita akan menjalankan bisnis yang baru, bisnis yang terukur, bisnis yang memberikan keuntungan yang nyata begitu. Jadi cara menggeser paradigma kita juga harus memastikan apa sih tujuan kita, tujuan usaha sendiri, tujuan usaha berkelompok begitu. Termasuk fokus usaha kita. Target pasarnya siapa gitu, termasuk skala usahanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika menetapkan tujuan usaha, siapkan rencana usaha, business plan. Nah, apa itu business plan? Business plan itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah rencana menjalankan usaha. Di dalam internet itu banyak sekali. Mbak Google itu bisa di browsing. Apa yang harus ditulis di dalam rencana usaha? Bapak Ibu di Fakultas Peternakan UGM pasti juga punya ilmu. Bagaimana membuat rencana usaha, business plan. Nama kerennya business plan, begitu. Yang harus dibuat untuk
peternak-peternak seperti kita gitu. Nah, lanjut Mas. Nah, di mana posisi usaha kita? Nah, ini yang pertama. Jadi kita itu sebenarnya harus menilai kalau kita akan mengembangkan bisnis. Tahapan bisnis itu akan menentukan sumber daya yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu menilai sebenarnya bisnis sapi yang dijalankan itu pada tahapan mana? Nanti bisa dijawab masing-masing. Oh, mungkin sudah mulai atau sudah melaksanakan atau sekarang sebenarnya tahap mengembangkan. Atau ada juga Bapak Ibu yang merasa sekarang sapinya sudah 200, sebenarnya sekarang tahap mempertahankan gitu. Nah, sebenarnya dalam tahapan-tahapan ini itu ada upaya-upaya strategi yang berbeda begitu. Karena ini saya hanya memberikan pengantar, sebenarnya di setiap tahapan bisnis ini itu ada strategi-strategi yang berbeda. Tahap mempertahankan akan beda tahap strateginya dengan tahap memulai. Mitra yang dibutuhkan pasti akan berbeda begitu. Nah, sebenarnya ini tahapan ini untuk menilai kita, bisnis kita sekarang pada tahapan di mana. Tahapan ini yang akan membantu kita mengembangkan bisnis ke depan begitu. Lanjut mungkin satu tentang rantai nilai. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisnis sapi kita itu punya rantai yang lain. Rantai itu ya seperti rantai sepeda, Bapak Ibu kalau naik sepeda gitu. Rantai bisnis itu ada, kalau ini saya buat yang lebih sederhana. Jadi rantai bisnis kita itu ada 5. Jadi penyediaan input produksi itu ada bisnis di situ. Bisnis barang dan bisnis jasa. Jadi ketika kalau sapi itu pasti input untuk jualan bibit sapi, jasa pengantaran sapi, atau pakan, konsentrat. Jadi ada bisnis di situ, penyediaan input produksi. Nah, produksi tentunya pada bisnis penggemukan, penghasilan pedai, dan sebagainya. Begitu. Nah, itu ada bisnis di situ. Tapi juga jangan lupa ada jasa perawatan di situ. Jadi senantiasa di setiap rantai ini ada peluang bisnis. Nah, Bapak Ibu sekarang mengambil posisi di mana? Bisnis kita di mana? Apakah hanya di produksi? Atau sebenarnya kita punya peluang bisnis yang lain. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika kita memelihara sapi, kita punya peluang bisnis yang banyak. Dan ini masing-masing punya punya jenis bisnis yang bisa kita jalankan. Termasuk mungkin Bapak Ibu yang sapinya cukup banyak, limbah kotoran sapinya cukup banyak, ini menjadi peluang bisnis. Pengalaman salah satu mitra IACCB yang ada di Kota Waringin Barat, P4S, itu dia bisnis pembiakan sapi, tapi kan itu jangka panjang. Pembiakan itu jangka panjang pendapatannya. Tapi pendapatan rutinnya didapat dari mana? Dari kotoran, dari pupuk. Jadi pengolahan pupuk. Jadi bisnisnya jalan karena ditopang oleh bisnis yang lain. Begitu. Nah, ini menjadi salah satu kunci pembelajaran kami dengan IACCB, di mana ketika Bapak Ibu memilih bisnis pembiakan sapi, itu harus ada bisnis kedua. Bisnis kedua yang menopang ketika belum ada pendapatan. Karena Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya terus-menerus untuk rumput, untuk konsentrat dan sebagainya, termasuk tenaga kerja. Jadi harus ada bisnis kedua. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya organisasinya atau kelompoknya sudah terkenal begitu, bisnis untuk menjadi tempat belajar. Sekarang kan desa wisata atau lainnya itu bisa menjadi salah satu bisnis. Jadi bisnis jasa dalam rangka untuk itu. Gitu. Jadi ada bisnis utama, ada bisnis keduanya. Nah, rantai usaha ini menjadi cara kita membaca bahwa bisnis kita jangan itu saja, tapi ada bisnis kedua. Karena bisnis sapi itu keuntungannya jangka panjang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang bisnis plan, saya tidak tahu apakah ada materi dalam pelatihan ini, bisnis plan itu akan membantu Bapak Ibu bulan apa bisnis kita akan BEP. Jadi pada bulan berapa? Misalnya bisnis kita investasi dari 100 juta. Pada bulan atau tahun keberapa 100 juta itu akan kembali balik modal. BEP itu break even point. Jadi kapan waktu 100 juta itu akan kembali begitu. Nah, ketika menunggu BEP-nya balik, Bapak Ibu harus punya pendapatan yang itu akan membantu kita jalan begitu. Jadi rantai usaha itu seperti itu.
menggunakannya begitu. Lanjut Mas Wandi. Nah, salah satu cara yang terpenting untuk menggeser paradigma kita, coba Bapak Ibu melihat peta. Melihat peta itu bukan gambar peta, tapi memapping sumber daya yang kita miliki. Saya hanya menuliskan garis besarnya. Pertama, saya yakin Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis punya aset. Aset itu bisa apa saja, lahan, uang tunai, sapi, dan sebagainya, termasuk peralatan. Nah, yang kedua, pasti Bapak Ibu punya aset yang lain, yang mungkin tidak pernah terhitung, tidak ditulis di dalam dokumen asetnya. Gitu. Adalah ini, jaringan. Jaringan itu bisa jaringan pemasaran, bisa jaringan pakan, bisa jaringan apa saja. Begitu. Dan jangan lupa, coba Bapak Ibu mapping mitra kerja kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan di dalam bisnis, siapa sih teman kita gitu. Jangan lupa Fakultas UGM dengan Bapak Ibu diundang Fakultas Peternakan UGM, ini menjadi mitra kita. Yang ilmunya banyak bisa kita saling sharing. Kalau nanti Bapak Ibu kesulitan bisa hubungi Pak Danang setiap waktu-waktu ya Pak. Misalnya, oh kami kesulitan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan begitu. Jadi gunakan kesempatan ini seperti yang tadi Pak Irvani bilang bahwa mitra kerja kita itu yang sudah dimulai sekarang, lanjutkan Mbak. Pasti UGM juga bisa membantu ketika misalnya Bapak Ibu membuat bisnis plan, nanti ada kesulitan, apa misalnya kesehatan dan sebagainya, karena itulah keahlian bagi Bapak Ibu yang di universitas. Jadi kita gunakan bersama. Kemudian juga cari off-taker begitu. Seringkali Bapak Ibu ketika mendapatkan tawaran untuk pendanaan, pasti ditanya siapa sih off-taker-nya begitu. Karena itulah penting sebagai penjamin. Siapa sih yang akan membeli produk kita gitu. Nah, pemetaan ini menjadi salah satu kunci bagaimana dilakukan. Coba nanti Bapak Ibu lihat. Ini sengaja saya buat sederhana supaya Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan ini gitu. Nah, yang terpenting juga Bapak Ibu dalam bisnis yang sering dilewatkan itu adalah dokumentasi. Dokumentasi. Nah, pencatatan, bahasa kecilnya pencatatan. Saya tanya, apakah Bapak Ibu dalam bisnis punya buku catatan? Itu. Nah, pengalaman kami memfasilitasi, mohon maaf, itu seringkali buku kecil saja tidak ada begitu. Padahal sebagai pebisnis, Bapak Ibu harus mulai mempunyai catatan, Bu. Bapak Ibu. Catatannya apa? Bisa buku, bisa apa saja, kertas, tapi yang penting disimpan. Catatan ini untuk apa sih? Kan kita itu adalah manajer, kita direktur bisnis ini. Jadi membuat analisis, membuat keputusan itu berdasarkan catatan, analisis catatan begitu. Nah, beruntunglah sekarang itu sudah banyak software. Softwarenya mau software apapun, diklik di Mbah Google itu keluar begitu. Nah, di IACCP itu sebenarnya sudah menghasilkan 2 software. Itu ada yang namanya Calvin, itu untuk keuangan, itu untuk bisnis pembiakan, kemudian Calpros. Nah, software itu juga free, gratis, bisa di-download, begitu. Dan Bapak Ibu bisa yang bisnis pembiakan bisa memasukkan angka dari situ, kemudian bisa dihitung prediksinya. Gitu. Nah, saya tidak tahu, di Mbah Google itu banyak sekali software-software, ada yang gratis, ada yang bayar, begitu. Cari saja yang gratis dulu untuk belajar, begitu. Dan saya kira ini yang menjadi pergeseran. Jadi pergeseran paradigma itu memang harus dimulai dengan perilaku. Perilaku siapa? Perilaku kita sebagai businessman, businesswoman dan sebagainya begitu. Jadi dokumentasi itu penting sekali begitu. Lanjut Mas Irfan, Mas ya. Ya, gitu. Ya. Ini teknik yang tadi sebenarnya sudah saya menjelaskan secara umum gitu, teknik bisnis baru begitu. Nah, saya mau menyoroti satu saja tentang pasar Bapak Ibu. Apakah di dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu sekarang, usaha kita sudah menentukan pasarnya. Nah, seringkali orang yang memulai bisnis, pasar itu tidak ditentukan, asal saja, pokoknya besok saya jual begitu. Nah, kalau kita mau memperbaiki bisnis kita, pertama kali kita harus berani menentukan pasar. Pasar itu bukan bangunannya, tetapi di mana kita akan berjualan. Berjualan apa? Berjualan produk kita, jasa kita, dan kita harus jelas siapa segmennya.
Kalau kita jual sapi PO atau sapi PX atau penggemukan, perde dan sebagainya, siapa ya pembelinya? Gitu. Apakah kita hanya pasrah bongkoan pada apa namanya blantik, atau kita bisa menjual, kita target khusus begitu. Nah, saya kira Bapak-Bapak kita bisa belajar event-event Idul Adha di mana pasar peternakan apa namanya booming permintaan sapi, kambing itu tinggi. Bapak Ibu bisa lihat belajar dari anak-anak muda yang sekarang membuat website. Pasar itu sebenarnya sebuah pasar baru. Pasar di mana dia melayani hewan-hewan kurban, tetapi dengan cara-cara yang lebih modern begitu. Jadi orang yang jual sapi ataupun yang membutuhkan sapi dengan cara mudah bisa dengan lewat online, hanya dengan HP saja begitu. Nah, pasar-pasar ini saya kira dengan bantuan teknologi itu harus mulai kita kenali begitu. Pasar yang berbasis teknologi. Tidak usah teknologi yang sulit. Bapak Ibu sekarang kan semuanya mungkin yang HP-nya sudah Android pakai WhatsApp begitu. Nah, ini juga salah satu cara. Nanti yang biasanya rame WhatsApp, Facebook itu sosial media yang sekarang banyak dipakai. Facebook itu lebih populer saya kira. Bapak Ibu mau beli apa, itu di WhatsApp, di Facebook itu ada semuanya begitu. Nah, mari kita membuat mengenali teknik-teknik baru ini sebagai dasar untuk menjalankan bisnis kita. Jadi pergeseran paradigma itu kita tunjukkan dengan cara-cara kita memperbaiki bisnis kita. Tidak sulit kan? Judulnya paradigma, tapi bagaimana melakukan itu. Nah, itu saya kira. Terus mungkin yang terakhir ini Bapak Ibu yang saya katakan, organisasi usaha. Nah, apakah Bapak Ibu punya organisasi usaha? Kalau dulu mungkin Bapak Ibu ada yang tergabung di SPR, ada yang tergabung di P4S, ada yang tergabung kelompok ternak dan sebagainya. Nah, apakah organisasi yang sekarang Bapak Ibu bergabung itu bisa menjadi organisasi bisnis? Organisasi usaha, bukan sekedar organisasi belajar. Belajar tetap, Pak. Belajar itu penting, tapi apakah organisasi kita bisa kita pakai sebagai organisasi bisnis? Karena sekarang hampir semua organisasi kebanyakan sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, sayang kalau hanya sebagai organisasi biasa, organisasi belajar. Saya senantiasa mendorong gunakan organisasi yang Bapak Ibu pakai, punyai begitu. Sudah berbadan hukum kok hanya dipakai hal yang sederhana, hal teknis, tapi bisa dipakai begitu. Jadi gunakan organisasi Bapak Ibu itu untuk membangun bisnis yang lebih besar. Kemudian juga jangan lupa ketika Bapak Ibu berhubungan dengan pihak lain, pakailah nama organisasi karena itu akan menaikkan posisi tawar. Kemudian juga mengelola keuntungan. Jadi Bapak Ibu, organisasi usaha ini penting juga untuk membuat variasi usaha. Nah, seperti yang tadi yang saya ceritakan rantai. Kalau misalnya nanti organisasi Bapak Ibu itu punya peluang untuk bisnis yang lain, organisasi ini bisa dipakai. Oh, separuh untuk mengurus produksi, yang separuh untuk mengurus pupuk dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi gunakan organisasi ini sebagai peluang kita untuk membuat variasi usaha sehingga usaha kita semakin besar gitu. Nah, paradigma ini yang saya kira menjadi pengantar kita untuk berdiskusi. Apa sih yang harus bergeser? Judulnya besar sekali, tapi bagaimana kita menerapkan? Nah, ini sekilas. Saya kira itu pengantar saya, Pak Danang. Terima kasih. Dengan senang hati kita akan berdiskusi. Matur nuwun sangat Bu Dewi atas materinya yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait usaha ya, sehingga memunculkan bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan supaya usaha yang kita jalankan itu bisa lebih terukur. Saya kira seperti itu Bu, yang bisa kita tarik garis merahnya atau benang merahnya. Kurang keras. Coba kita buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya ataupun berdiskusi terkait topik ini, monggo silahkan bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan di laman chat yang ada di media Zoom ini.
Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian. Silakan bagi yang ingin bertanya, monggo. Saya mau tanya. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Mas Mudi dari Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan. Mohon bisa lebih keras, Pak, suaranya, Pak. Ya, apa suara saya bisa didengar, Bu? Bu materi. Terdengar, Pak. Iya, Oh, terdengar. Berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, salah satu dan yang penting dari menjalankan bisnis itu kan pemasaran, Ibu. Dan kami sering ditanya sama pihak, entah itu investor ataupun pihak bank, yang berkaitan dengan off-taker atau pemasaran. Nah, kira-kira apa yang dapat kami lakukan sebagai bahasanya peternak kecil untuk menemukan off-taker atau lembaga penjamin pasar, Bu? Kira-kira gitu. Ya. Ya. monggo Ibu, kalau mau langsung dijawab. Langsung, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Mas Hakim Mudi. Dan saya dari mana, Mas? Dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan, Bu. Oh, Lamongan. Oh, Jawa Timur. Nah, bagaimana strategi kita menemukan off-taker? Mas Mudi panggilannya. Pernah berhubungan dengan Dinas Peternakan di Lamongan, Mas? Belum, Bu, sementara. Nah, jadi salah satu strategi yang menemukan off-taker itu paling gampang jenengan ke Dinas Peternakan, begitu. Ke Dinas Peternakan, biasanya teman-teman yang bekerja di Dinas Peternakan itu punya daftar siapa yang menjadi off-taker, begitu. Biasanya ada pendampingnya, tuh, Mas. Pendamping dari dinas. Di Jawa Timur itu banyak pendamping SPR yang sering melakukan pelatihan, begitu. Nah, bisa berhubungan dengan pendampingnya, begitu. Karena biasanya off-taker ini juga bekerja sama dengan dinas. Nah, kalau jenengan berhubungan dengan dinas peternakan setempat kabupaten, biasanya bisa disarankan juga bisa minta jaminan, Mas, bisa minta diperkenalkan, begitu. Biasanya dinas peternakan punya acara-acara yang mengundang off-taker dengan kelompok-kelompok peternak atau SPR, begitu. Biasanya dikumpulkan, punya acara-acara begitu. Saya lihat di beberapa kabupaten itu banyak, di provinsi juga ada, begitu. Kalau misalnya belum pernah kenal, saran saya, Mas Mudi bisa ke Dinas Peternakan setempat, minta diperkenalkan, Bu, boleh nggak kami dibantu diperkenalkan kepada off-taker, karena itu menjadi penting sebagai penjamin pasar, begitu. Karena off-taker ini menjadi kunci, ya. Di mana-mana organisasi peternak itu kesulitan mencari off-taker. Nanti off-takernya belum kenal, kadang-kadang sudah kenal pun kadang-kadang tidak mau, begitu. Jadi kesulitannya kadang-kadang begitu. Nah, saya kira tugas kita lebih baik kita yang proaktif. Kita minta kepada dinas untuk diperkenalkan, sekaligus sekali-sekali memang dikunjungi dan sebagainya untuk melihat sisi bisnis kita, sehingga ketika kita membutuhkan off-taker itu bisa direkomendasi oleh dinas. Gitu. Nah, off-taker itu bisa juga kita mencari sendiri, Mas, tidak harus dengan dinas, ya. Nah, biasanya kita cari mitra. Jangan punya organisasi, ada kelompok atau yang bisa, kalau ada itu dengan lebih mudah, Mas, biasanya. Sementara belum, Bu. Sementara masih usaha tentunya UMKM gitu aja. Oh, UMKM. Sudah ada namanya? Sudah berbadan hukum? Oh, iya. Badan hukum belum, cuman UMKM-nya sudah terbit NIB, kira-kira gitu, Bu. Oh, iya. Oke, bagus. Maksud saya, itu menjadi salah satu cara, pintu, coba jenengan berkenalan bisa lewat dinas dulu, lebih gampang, mungkin juga beberapa off-taker di kabupaten seringkali ada, apalagi di Jawa Timur, ya. Jawa Timur itu sapi, ya, sapi penggemukan atau pembiakan. Penggemukan, Bu. Oh, penggemukan, penggemukan gitu, ya.
Saya kira Jawa Timur itu kan menjadi apa namanya lumbungnya sapi, salah satu provinsi lumbungnya sapi. Itu saran saya, Mas. Jangan sekali-sekali datang ke dinas, berkenalan, kemudian minta diundang di acara-acara yang di mana off-taker juga hadir, sehingga organisasi jenengan mulai dikenal. Dan ini Bu, yang tidak kalah penting dari off-taker menurut saya itu kesepakatan harga Bu. Misalnya nih, orientasi saya kan bisnisnya kan ke penggemukannya Bu. Sedangkan saya kan mendapat bakalan di pasar. Sudah menjadi tradisi bahwasanya harga bakalan di pasar ini kan jual, artinya kan jogrokan gitu Bu. Sedangkan off-taker itu biasanya maunya itu timbangan gitu. Ya, timbangan. Makanya ditarik dari mana pun nggak match gitu loh Bu. Apakah ada yang off-taker yang bersedia membeli dengan harga jogrokan gitu Bu? Makanya kalau biasanya dari teman-teman yang berbadan hukum yang besar-besar itu biasanya gitu, maunya timbangan. Kira-kira gitu. Nah, titik temunya kira-kira gimana gitu? Ya, titik temunya adalah itu tadi yang Mas Mudi itu melihat ketika beli jogrokan, coba dicek timbangannya. Kadang-kadang di pasar itu kan juga ada yang punya timbangan, atau kira-kira kalau sapi bakalan pedetnya itu dibeli jogrokan sekian, itu berapa sih timbangannya, sehingga itu harus dicatat gitu. Nah, itu yang saya sarankan, rata-rata peternak itu sering tidak dicatat. Ya, nyun sewu. Ini kebiasaan, semoga Mas Budi tidak begitu. Seringkali tidak dicatat. Sehingga ketika kita nego harga jual ketika sudah 3 bulan atau 4 bulan mau dijual, itu kita merasa, loh ini rugi atau tidak. Jadi nanti analisisnya begini Mas. Jadi dengan saya sarankan belajar mencatat semua pengeluaran dari sisi pakan dan sebagainya, sehingga ketika beli pedetnya harganya berapa, kemudian ongkos transportnya berapa, pakannya dicatat setiap hari, walaupun itu rumputnya sendiri termasuk tenaga kerjanya, sehingga nanti ketika mau dijual itu Mas Budi tahu berapa harga minimalnya. Oh, misalnya beli 7 juta atau 10 juta begitu. Terus ditawar kok hanya 13 juta begitu. Nah, harga pakan kita berapa? Habis pakannya kita berapa? Tenaga kerja dan sebagainya itu berapa? Sehingga nego kita di situ. Walaupun sebenarnya dia pakai cara timbangan, kita juga pakai cara jogrok. Tapi catatan itu akan membantu meyakinkan kita bahwa bisnis kita itu juga menguntungkan walaupun cara menjualnya berbeda. Jadi itu yang bisa saya sarankan Mas, kalau bisa. Memang tidak semua off-taker mau menjualnya dengan jogrokan, karena itu kan sangat tergantung pengalaman ya, melihat sapi seperti itu, pantatnya seperti itu, bodinya, BCS-nya kayak begitu, itu kan menilai BCS ini misalnya, oh ini 2,5, padahal mereka melihatnya hanya 2, sudah berbeda cara itu, sudah pasti akan J. Jadi cara kita juga harus melihat pasar kita, kalau berbeda bagaimana caranya begitu kan, cara pandang kita, cara mengukurnya berbeda kan tadi. Ya itu Mas Mudi yang saya sarankan. Mungkin sedikit nambah Ibu. Monggo Pak. Nanti untuk off-taker bisa kita diskusikan lebih jauh di sesi berikutnya tentang kemitraan. Tapi lain dari itu saya kira saya meng-highlight yang disampaikan Bu Rosana tadi terkait dengan shifting paradigma, ya, perubahan paradigma gitu ya. Kalau dari modern dari istilahnya dari peternak biasa ke pengusaha itu tentu yang pertama kan tadi sampaikan adalah organisasi. Jadi tadi kata kunci pertama perlu adanya organisasi dulu kan gitu. Kalau nggak ada organisasi biasanya dinas juga tidak terlalu bisa mendampingi, karena dinas itu biasanya mencatat atau mendampingi peternak itu berdasarkan kelompok-kelompok peternaknya. Ya. Jadi organisasi itu menjadi sangat penting. Kalau itu bukan arahnya ke dinas, juga bisa arahnya ke tadi yang disampaikan Bu Rosana untuk meningkatkan daya tawar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira catatan ya. Perubahan yang utama juga
yang perlu kita highlight atau kita jadikan indikator itu catatan gitu. Dengan catatan kita akan menjadi tahu belinya berapa, jualnya berapa, dan sebagainya. Dan pada titik tertentu saya melihat yang utama itu mengapa peternak atau kita jual belinya secara jogrok, sementara off-taker atau ya dinas dan sebagainya itu biasanya ngelihatnya timbangan gitu. Nah ini memang perubahan dari jogrok ke timbangan ini menjadi salah satu ciri juga menurut saya gitu. Kalau jogrok kan nggak ada standar sebenarnya, tapi kalau timbangan itu salah satu standar yang itu bisa kita jadikan sebagai patokan atau acuan. Nah, saya kira itu sedikit tambahan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Panjono. Sangat menarik ya diskusi pada pagi hari ini. Saya kira nantinya juga akan muncul banyak sekali diskusi-diskusi atau pertanyaan dari para peserta ini yang harapannya nanti bisa menjadi sebuah wawasan ataupun untuk menambah sarana keilmuan dari para peserta semua. Baiklah, di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu. Saya mohon izin untuk membacakan satu pertanyaan ya dari Ibu Sylvia Busnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Busnita, pendamping kelompok tani ternak dari Sumatera Barat. Permasalahan yang saya hadapi di sini sebagai pendamping adalah susahnya mencari mitra off-taker di Sumatera Barat. Akses pembiayaan pun juga sulit karena harus ada jaminan. Sementara kelompok sangat ingin mengembangkan usaha ternak sapi pembibitan dan pengemukan. Saya juga sudah koordinasi dengan Bank BRI, tapi mereka hanya bisa memberikan pinjaman kur 5 juta untuk tahap awal. Kalau untuk usaha peternakan sapi itu sangat tidak bisa untuk pengembangan. Bagaimana solusi dengan permasalahan yang saya hadapi? Terima kasih. Monggo Ibu, silakan ditanggapi. Atau sekali yang saya mau Pak, boleh sekalian yang Pak Novan sekalian. Jadi Oh ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Novan Kurniawan. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Ros. Bagaimana cara menentukan tujuan usaha yang rasional dari semua rantai usaha? Mana yang paling menguntungkan, Bu? Kriterianya apa agar lebih efektif dan efisien? Ya. Oke. Terima kasih Pak Danang. Saya mau menjawab pertanyaannya Bu Sylvia dan Pak Novan begitu. Nah, seringkali itu Bu tantang. Jadi memang betul apa yang dialami Bu Sylvia itu dialami juga oleh pebisnis sapi begitu. Jadi ke bank itu cuma dikasih 5 juta. Pertanyaannya sebenarnya bukan saya mau menyalahkan bank, tapi pertanyaannya apa cara kita meyakinkan bank bahwa bisnis kita itu menguntungkan? Apa cara kita meyakinkan? Apa kita hanya ngomong atau kita mempunyai rencana bisnis, Bu Sylvia gitu. Jadi salah satu cara meyakinkan bank adalah coba promosikan apa yang kita miliki. Bisnis kita itu punya prospek loh begitu. Nah, dokumen bisnis plan itu adalah dokumen untuk meyakinkan pihak-pihak lain bekerja sama dengan kita, termasuk lembaga keuangan begitu. Nah, biasanya bank akan tanya, kalau kita hanya cerita, Bu, kami mau punya bisnis dan sebagainya, ngomong doang, pasti tidak akan dipercaya. Nah, coba kita memperbaiki cara kita meyakinkan pihak lain dengan kita membuat dokumen yang menyatakan membuat bahwa bisnis kita itu prospek loh, prospek dikerjasamakan begitu. Sama seperti mungkin Bapak Ibu belajarnya membuat proposal, ya seperti proposal tapi lebih detail begitu. Kalau misalnya BRI mau kasih 5 miliar, akan kembali dan menjadi uangnya sekian miliar dan sebagainya. Jadi bisnis plan itu membantu kita meyakinkan para pihak. Dokumen itu penting begitu. Yang kedua, Bu Sylvia, salah satu kunci kita seringkali kita lupa mempromosikan usaha kita gitu. Padahal sekarang zamannya teknologi ya. Apakah kita sering melakukan foto mempromosikan bisnis kita? Nah, mempromosikan bisnis kita itu penting sekali sebagai meyakinkan pihak lain bahwa
kita bukan sekedar pamer ya, tapi melihat bahwa bisnis kita itu loh, ini menguntungkan. Sehingga kalau siapapun, off-taker itu kan lihatnya bukan sekedar lihat sapinya atau kandangnya dan sebagainya, tapi juga dilihat apa sih yang sudah dilakukan, seperti apa. Jadi momen-momen yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam berbisnis, jangan lupa didokumentasikan. Karena itu menjadi alat kita untuk meyakinkan para pihak itu mau mendukung kita, apakah finansial, apakah penjamin pasar dan sebagainya begitu. Nah, itu beberapa cara bahwa kemudian mereka akan melakukan analisis juga penting. Seringkali di beberapa kelompok yang sudah maju saya lihat caranya bukan kita datang ke bank, tapi bank itu yang diundang ke bisnis kita, ke tempat usaha kita. Itu juga salah satu cara meyakinkan bahwa bisnis kita itu prospek loh, punya prospek begitu. Bapak Ibu punya buat acara yang menarik, yang itu diundang, beberapa bank itu diundang atau off-taker diundang. Jadi kita sekarang tidak harus menunggu kita datang ke bank, tapi kita harus proaktif. Diundang mereka supaya mereka melihat, oh sapinya sekian, cara bisnisnya sekian, apalagi Bapak Ibu bisa presentasi tentang kapasitas organisasi bisnisnya. Jadi itu salah satu beberapa cara-cara Ibu Sylvia yang mungkin bisa Ibu tempuh untuk melakukan supaya nanti BRI atau yang lainnya itu semakin yakin ya, semakin yakin terhadap bisnisnya yang dijalankan Ibu dan kelompok. Yang kedua, Mas Novan, gitu. Bagaimana cara menentukan tujuan usaha yang rasional? Rasional itu yang terukur, Mas. Terukur itu artinya yang sesuai dengan target kita. Kita boleh bermimpi punya 1.000 sapi atau 2 juta sapi, enggak apa-apa, boleh. Tapi ukuran kita, nah tadi beberapa tahapan itu saya jelaskan, ukuran kita. Ukuran kita itu coba sebelum Mas Novan menentukan, saya hanya 10, kemampuan saya hanya 100 atau 10 sapi, tidak. Tapi jenengan ukur, berapa sih kapasitas kandang Anda dan orang-orang sekitarnya. Jadi jangan melihat hanya milik kita saja, tapi milik teman-teman kita. Kan kita juga bisa sewa kandangnya mereka, atau bagi hasil, dan sebagainya. Berapa kapasitas pakan yang bisa didapat dari situ, rumput sekian, konsentrat dan sebagainya, termasuk kemampuan pasar. Mas Novan bisa lihat pasar di sekitar Mas Novan itu ada di mana? Bisa lihat pasar sekitarnya di mana? Pasar itu bukan hanya pasar hewan, tapi pasar yang bisa menampung produk kita gitu. Pasarnya bisa pasar jasa, bisa pasar apa saja begitu. Nah, cara menentukan tujuan usaha yang rasional itu adalah mengukur, memetakan tadi, mapping tadi. Mapping aset yang kita punya, mapping jaringan yang kita punya, termasuk cara-cara teknologinya. Kriterianya apa? Kriterianya yang memang bisa kita jangkau dan bisa kita ajak kerjasama. Jadi kuncinya itu sebenarnya sekarang itu bisnis baru itu kerjasama. Bapak Ibu bisa belajar kan, sejak ada internet seperti kata Pak Irfan tadi, bisnis kita itu tidak harus punya kita sendiri. Orang yang punya bisnis yang terbesar itu, bisnis hotel terbesar aja nggak punya hotel, sama dengan kalau kita mau bisnis sapi, tidak harus semua sapinya di kandang kita saja, tapi bisa di kandang mitra-mitra kita. Begitu. Jadi cara menentukannya itu, Mas, kriterianya. Supaya apa ya? Supaya kita memang bisa bisnisnya berbeda, bertambah begitu. Nah, syukur kalau Mas Novan itu tidak sendiri, punya organisasi gitu. Nah, organisasi itu penting untuk kita semua. Itu jawaban saya untuk Mas Novan dan Bu Sylvia, Pak Danang. Iya, Bu. Saya kira ada dua pertanyaan yang mungkin arahnya hampir sama ya terkait dengan teknis itu. Ini bisa mungkin saya rangkum menjadi satu sesi. Yang pertama dari Ibu Iin Sainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Sainah dari Kuningan, Jawa Barat. Kendala usaha kami adalah soal pengelolaan limbah feses sapi. Ingin mengajukan pengelolaan feses sapi menjadi biogas karena sangat mengganggu lingkungan. Kemudian yang kedua ada dari Bapak Syahdan yang ada di Brebes. Izin bertanya, saya Syahdan dari kelompok ternak sapi Jabres, Bangbayang dan kelompok ternak Lembu Sari Cilacap. Punten Bu, mengenai paradigma atau cara pandang
kami di desa ini kadang kesulitan dari ketersediaan pakan dan lahan gembala. Yang itu semua bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan ternak sapi pembibitan kami di desa ini. Kami mengandalkan jerami, kadang juga digembalakan untuk meminimalisir biaya pakan. Akan tetapi, pengembangan di sini agak kesulitan karena prospek pandangan peternak di sini mulai dari modal dari mana, mau mengembangkan sapi, kemudian lahan pemerintah untuk pengembangan juga tidak ada, pakan juga tidak terlalu banyak, atau carrying capacity yang tidak terlalu banyak. Dan akhirnya cara pandang di daerah kami yang seadanya. Mungkin di sini yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara mengubah cara pandang dalam studi kasus kelompok ternak di daerah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Pertama, matur nuwun teman-teman untuk Bu Iin Sainah dari Jawa Barat. Pertama, limbah ya, Bu. Kalau limbah untuk jadi biogas itu sekarang juga teknologi itu sudah sejak berapa ya 20 tahun yang lalu sudah berkembang luar biasa begitu. Nah, bagaimana membuatnya? Memang Ibu Sainah harus cari teman yang atau cari kadang-kadang itu tukang ahli. Jadi sekarang itu di banyak tempat itu ada tukang yang sudah ahli membuat biogas. Dengan 2 sapi saja itu sudah cukup untuk bisa membuat biogas. Nah, nanti ini timnya Pak Danang di Fakultas Peternakan ini pasti punya teknologi, dan itu sebenarnya bukan teknologi yang sulit ya Pak, biogas sekarang gitu. Apalagi sekarang ada beberapa biogas yang itu menggunakan membran. Jadi beberapa teknologi yang sebenarnya sangat mudah dan lebih murah, menurut saya lebih murah, dengan 2-3 ekor sapi itu bisa dilakukan. Bu Nyun Sewu, mungkin Bu Iin bisa browsing di di YouTube, saya kira juga banyak sekali begitu, dan bagaimana membuatnya itu juga nanti bisa kami berikan nama beberapa kontak atau organisasi yang fokus di situ. Ada beberapa proyek juga, proyeknya pemerintah yang bisa kita belajar ke sana. Saya kira di Jawa Barat sangat banyak proyek-proyek untuk mengembangkan biogas, Ibu bisa belajar ke sana. Kalau membangun pun bisa belajar dari orang-orang yang membangun infrastrukturnya, karena infrastrukturnya itu sangat sederhana. Hanya mungkin beberapa peralatan itu harus dimodifikasi, misalnya kayak kompor, kemudian yang bisa dipakai lampu dan sebagainya. Itu, tapi kita bisa belajar Bu, cara itu sangat mudah dan informasinya cukup banyak di mana-mana begitu. Kemudian yang Pak Syahdan gitu. Pak Syahdan ya, sorry saya buka Pak Syahdan Pak. Ya. Syahdan ya. Pak, bagaimana kalau saya Pak, saran saya yang pertama, karena Bapak tinggal di Cilacap, yang saya Pak, carilah teman Pak. Jadi untuk membuka wawasan itu dengan berteman sebanyak-banyaknya. Karena kalau apa yang dikatakan Pak Syahdan itu kan seperti ngelokro Pak. Sudah tidak ada pakan, sudah tidak ada apa dan sebagainya. Nah, beruntung Pak sekarang ikut acaranya UGM. Nah, teman-teman ini ilmunya banyak dan bisa memberikan saran kepada kita, karena sekarang walaupun pakannya terbatas, hanya jerami, tapi jerami itu bisa diperkaya sehingga nutrisinya baik untuk sapi. Sekarang ada teknologi yang mudah sekali, hanya dengan ditambahi pupuk dan sebagainya, itu menjadi nutrisi, kemudian konsentrat dan sebagainya. Jadi sebenarnya walaupun lahannya terbatas, Pak Syahdan dan teman-teman di sana di Cilacap pasti bisa berbisnis Pak. Karena sekarang teknologi pakan itu mudah begitu. Nanti jenis sapi yang dikelola apa itu ada ilmunya. Jadi yang terpenting sekarang begini menurut saya, pergeseran. Jadi kata kunci pergeseran paradigma itu harus dimulai dari Pak Syahdan dengan melihat hal yang positif. Yang saya Pak, ini agak berbeda. Jadi kalau yang dituliskan Pak Syahdan itu kan seolah-olah semuanya kok tidak ada yang baik ya. Pakan kurang, tidak ada proyek ke sana. Itu kok saya jadi sedih gitu. Maksud saya, bisa nggak Pak Syahdan melihat yang positif yang ada di organisasi? Misalnya, Pak Syahdan sekarang merasa, oh sekarang di tetangga saya ada 10 orang yang mau beternak sapi. Itu sudah potensi 10 orang. Yang kedua, coba dilihat, sekarang ada mitra
Ada mitra UGM di sini, ada mitra Redmit di sini, ada mitra kami Gita Pertiwi dan sebagainya, ada Bapak Ibu PPL yang hadir di sini. Itu teman, Pak. Jadi gunakan hal-hal yang positif. Jadi nyun sewu Pak Sadan kalau saya boleh bilang, monggo kita menggeser menggeser kacamata kita dengan melihat apa yang sudah baik, apa yang kita miliki, Pak. Cara kacamata yang positif. Jadi kunci pergeseran paradigma itu adalah dengan cara pandang yang positif. Kenapa cara pandang yang positif saya tekankan? Karena itulah kunci sukses kita. Kunci kita berbisnis itu harus positif. Kalau positif kita jadi optimis. Kalau optimis kita berani bertarung gitu. Jadi kuncinya itu. Kalau masih negatif Pak Nyun Sewu, itu membuat kita perasaan kita down, perasaan kita menjadi nglokro gitu. Jadi itu yang harus kita berubah, pergeseran paradigma itu. Nyun Sewu ya Pak, saya ngomong tapi ngompori supaya kita berubah pelan-pelan. Itu yang saya sarankan Pak Sadan. Jadi lupakan bahwa lahan kita sedikit, iya memang sedikit, tapi pakai cara yang baik. Sapi kita sedikit, enggak apa-apa, kita mulai dari yang sedikit gitu. Jadi cara pandang itu harus kita berubah. Saya kira begitu Pak Danang. Saya suka ngompori ini. Bu, terima kasih. Ye. Matur sangat Bu Rosana Dewi. Ini ada, saya kira satu pertanyaan lagi Bu, yang terkait enggak apa-apa. Boleh, monggo kalau masih ada waktunya. Ini dari Pak Roni Bu. Saya bacakan saya Roni, pemula dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya, perubahan paradigma berarti akan merubah cara manajemen ternak pula. Tetapi apakah cara tradisional masih bisa dipertahankan selama tujuan akhir masih menguntungkan? Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Wah, pasti Pak. Jadi sebenarnya cara kita harus melihat dulu apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma itu. Basis kita cara tradisional itu apa? Yang itu membuat kita tidak terlalu pendapatan kita hanya itu. Nah, tadi kan yang saya jelaskan itu tidak harus merubah total. Tidak merubah total itu cara memeliharanya sapi sama, pakannya masih sama, sapinya sama, orangnya sama. Terus yang harus berubah apa? Yang berubah itu tujuan kita, Pak. Pertama tujuannya harus berubah. Kalau dulu Bapak hanya, misalnya Pak Roni punya sapi berapa? 10, 20, 5. Nah, pakai cara sapi yang sama tapi dengan target. Misalnya, kalau sapinya Pak Roni 10, setahun, tahun depan, bulan Desember tahun depan, atau Juni tahun depan, Bapak akan untung berapa? Pernah nggak dihitung? Gitu. Kalau misalnya sapinya penggembukan. Kalau sapinya penggembukan, kira-kira maksimal 6 bulan, itu akan untung berapa? Bisa nggak kita target? Nah, itu yang saya bilang pergeseran. Jadi caranya sama, tapi tujuan kita, targetnya harus terukur. Yang kedua, apakah pakan yang kita berikan itu dicatat, Pak? Satu sapi 10% dari bobot badan, begitu. Misalnya, kira-kira berapa? Berapa perubahan, berapa pakan yang kita berikan, begitu. Termasuk berapa perubahan BCS-nya, body score, condition-nya, apa namanya bahasanya? Berapa perubahan sapinya, pertambahan beratnya dan sebagainya, gitu. Jadi yang berubah pergeseran paradigma itu adalah cara berpikir kita terhadap bisnis kita. Tadi tujuannya terukur. Cara kita melakukan pun berbeda. Dulu tidak dicatat, sekarang dicatat. Dulu tidak direncanakan pasarnya, sekarang direncanakan pasarnya. Jadi perubahan-perubahan ini yang kemudian akan mempengaruhi. Dulu dilakukan sendiri, sekarang harus lebih gaul, Bapak Ibu. Peternak itu harus gaul. Jadi yang gaul itu bukan hanya anak muda, Pak. Kita semua harus gaul. Gaul itu maksudnya apa sih? Gaul itu punya teman. Teman sesama peternak. Sering-sering WA-an. Nanti setelah ini kan pasti punya WA group, Pak. Tanya, di sana harga sapi berapa? Atau sana untuk meningkatkan jerami supaya bernutrisi itu seperti apa? Gitu. Nah, Pak Panjono, Pak Danang itu ilmunya banyak. Di WA saja. Boleh toh Pak di WA? Pak, gimana meningkatkan nutrisi jerami? Caranya seperti apa? Nah, saya kira ini Pak. Jadi caranya sama, cuman bagaimana kita memperlakukan bisnis kita akan berbeda.
berteman lebih banyak, berteman lebih gaul dengan universitas, dengan bank dan lainnya gitu. Jadi itu yang saya sebut sebenarnya perubahan paradigma bisnis gitu. Dulu ya bisnis, sekarang ya bisnis. Dulu sapi, sekarang ya sapi, sama. Kandangnya mungkin 1000 hektar, 1000 hektar, 1000 meter, sini 1000 meter, sama. Tapi cara kita melakukan bisnis kita yang berbeda. Itulah yang saya sebut pergeseran paradigma berbisnis. Itu Pak. Ye. Terima kasih. Maaf ya, saya jadi tukang kompor. Lebih tepatnya motivasi, Bu. Ya. Bukan kompor, tapi memotivasi berbisnis, Pak. Ya. Oke, baik. Saya kira itu tadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Rosana Dewi. Harapannya bisa membangkitkan semangat dari Bapak Ibu sekalian, baik selaku peternak ataupun pendamping peternak, sehingga nanti ketika mendampingi aktivitas peternak itu bisa menularkan motivasi-motivasi yang saya kira positif ya, arahnya ke paradigma yang lebih baik terkait dengan usaha. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya kira lebih ke arah teknis, itu bisa kita tampung dulu karena ini ada keterbatasan waktu juga. Saya kira nanti bisa kita lanjutkan, atau silahkan nanti bagi yang masih ingin bertanya, pertanyaan bisa kita tampung ya. Ya, nanti bisa disampaikan ke saya, Pak. Bisa kita sampaikan langsung ke Ibu. Ya. Sehingga nanti jawaban juga bisa kita berikan via email atau media yang lain. Oke, sebelum kita tutup di sesi ini, saya mengingatkan kepada para seluruh peserta untuk bisa mengisi soal-soal post-test yang telah dibagi di link ya, baik itu di laman chat yang ada di Zoom ataupun yang ada di WA Group. Nanti kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisinya. Baiklah, dengan demikian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rosana Dewi yang telah menyampaikan materi terkait paradigma ini tadi ya Bu, sangat menarik bagi kami semua, baik peserta ataupun panitia. Informasi-informasi yang telah disampaikan tadi bisa membuka wawasan kami, bisa menambah motivasi peternak ya bagi para peternak ataupun para pendamping yang ada di acara pelatihan ini. Itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, dengan demikian sesi pertama ini bisa kita akhiri. Saya selaku moderator barangkali ada yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Sekaligus saya tutup sesi pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosana. Jadi sangat penting ya Bu, merubah cara pandang, cara berpikir kita gitu ya. Ya, itu dasar bisnis Pak. Dari pelihara sapi sebagai hobi atau sebagai, kadang-kadang kita menganggapnya beternak sapi itu sebagai bagian dari hidup. Betul Pak, tapi harus terukur begitu, harus target. Itu yang saya bilang pergeseran itu harus ke sana gitu. Ya. Boleh. Karena juga yang saya lupa tadi saya lupa menyatakan, dulu dan sekarang itu tujuannya sama Pak. Ada tujuan ekonomi, ada tujuan sosial, ada tujuan lingkungan hidup begitu. Nah, kan seolah-olah yang bergeser itu harus yang Pak, ekonomi toh. Tidak, sebenarnya sosial pun juga harus jalan walaupun bisnis ya. Memberi peluang pekerjaan pada tetangga kita, saudara kita itu juga tujuan bisnis loh Pak. Jadi senantiasa ada ekonomi, bisnis dan dampak lingkungan di dalam bisnis sapi itu. Bagian dari sosiopreneur ya Bu ya. Betul, betul. Sosial. Ya, ya. Yang penting juga mungkin dalam konteks perubahan paradigma itu, kalau tadi Bu menyampaikan terkait tabungan dan sebagainya, itu kan kadang-kadang peternak itu saatnya jual kan harusnya pas harga mahal. Harganya mahal tapi masih seneng nggak dijual, masih eman-eman katanya gitu. Nanti pas butuh duit
jualnya pas sapinya murah lah, nggak jadi dapat untung itu. Mungkin itu penting ya Bu ya untuk kita tekankan pada diri kita semua lah, khususnya para peternak dan penyuluh itu supaya ada perubahan paradigma itu ya.